Haleluya. Kami sembah Engkau Allah kami yang ajaib. Kami tinggikan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, haleluya, hormat. Kami kagum akan Engkau Bapa kami yang baik. Kami kagum akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan yang layak. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. 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 Ini pengakuan kami ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan penyertaan. Kami kagum akan pribadi-Mu yang menempatkan Engkau sebagai Bapa kami. Kami kagum akan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami kagum akan kasih-Mu yang tak terukur dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini di dalam doa persekutuan kami, kalau kami boleh memuji Engkau, mengagungkan Engkau, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini siaplah kami untuk belajar firman Tuhan. Siaplah kami untuk dibentuk oleh Engkau. Siaplah kami untuk dididik Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, bahkan ada dalam pribadi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami, dan kami akan mendengarkan bahkan menerima serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Luar biasa kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh kembali berkumpul di tempat ini dalam sebuah persekutuan yang indah, di mana kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh mengagungkan Dia Bapa kita yang baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita bicara tentang kasih Bapa, tentang hati Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan di doa persekutuan kita, kalau pada hari Jumat Bapak Gembala bicara tentang Roh Kudus yang sangat penting dalam setiap pelayanan kita. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan satu pembahasan kita ya tentang bagaimana khotbah di bukit. Kita sudah ada di satu ringkasan, satu kesimpulan, di mana ketika Yesus menyampaikan pengajarannya di atas bukit, dimulai daripada Injil Matius pasal yang kelima, diakhiri dalam Matius pasal yang ketujuh. 2 minggu yang lalu Ibu Christina Atandri telah menyampaikan tentang 2 macam dasar. Nah, ketika selesai, di mana orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang mengikut Kristus dalam pengajaran-pengajarannya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29 kita akan melihat bersama-sama. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang kesan pendengar.
Jadi di saat Yesus menyampaikan pengajarannya, bahkan kalau kita memperhatikan pengajaran Yesus dari Injil Matius pasal yang kelima, kita perhatikan di dalamnya itu tidak ada mujizat yang dia lakukan. Kenapa? Karena Yesus sedang mengajar mereka. Nah, Matius pasal yang kelima, pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Penulis Injil Matius, ketika dia melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia mengajar orang-orang yang mengikut dia. Ya, di mana firman Allah katakan begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dalam Injil Matius pasal yang kelima. Dikatakan bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan. Nah, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan, mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan, ada respon yang luar biasa. Ada satu reaksi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pengikut-pengikut Kristus. Dan itu dilihat oleh penulis kitab atau Injil Matius ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-28, setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-28 dan 29 ada dua hal yang dapat kita lihat tentang pengajaran Kristus. Yang pertama yaitu takjub dan tentang berkuasa. Apa yang dilakukan, apa yang diajarkan Yesus kalau kita melihat, itu bukanlah perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga Bapak Ibu. Ya, perkataan-perkataan yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Kristus, bukanlah pengajaran-pengajaran yang secara manusia, secara daging itu mengenakan. Dimulai dari kata berbahagia. Ya, orang bahkan juga di dalam Injil Matius ini banyak kali dia menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan dalam pengajarannya banyak kali menegur, bahkan banyak kali menentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Bahkan dalam ketika dia mengajar tentang doa Bapa kami, tegas Yesus katakan ketika dalam ayat yang ke-15-16, kalau orang mau diampuni, maka orang itu lebih dahulu mengampuni. Nah, secara manusia ketika mereka mendengar, mungkin bagi daging mereka itu menyakitkan. Mungkin bagi hati mereka itu menyakitkan. Tetapi kita melihat ada kesan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang pengikut-pengikut Kristus ketika mendengar pengajarannya. Yang pertama yaitu mereka takjub. Bapak Ibu, kata takjub ini yang mengandung pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kagum, heran, atau bisa juga terpukau, sangat heran, ya, tersentuh oleh kekaguman. Ya, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka takjub dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Sebagai seorang guru yang mengajar mereka, sebagai seorang pribadi yang menyampaikan isi hati Allah kepada orang-orang yang mengikut dia. Kita tidak akan menemukan atau melihat bagaimana Yesus itu boleh dikatakan dalam pengajarannya, Yesus berkompromi dengan orang yang bersalah. Nah, inilah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Hal yang kedua itu berkuasa. Kata kuasa juga boleh diartikan otoritas. Ya, otoritas adalah kuasa yang adil dan sungguh-sungguh. Dan di dalam pengajaran Yesus, dia mengerjakan dan dia melakukan bagaimana dua hal ini, yaitu takjub dan orang-orang melihat pengajarannya itu penuh dengan kuasa. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus mengajar, mampu mengajar dengan penuh kuasa. Sekalipun kalau kita perhatikan di dalam pengajaran Kristus, sekali lagi kalau saya baca, tidak ada mujizat seperti yang sakit disembuhkan dalam Matius 5 ayat pasal 5 sampai pasal 7. Tidak ada dikatakan hal-hal spektakuler.
Tidak ada dikatakan yang mati dibangkitkan. Tidak ada hal-hal yang dikatakan yang buta melihat. Kenapa? Karena Yesus sedang membangun sebuah fondasi. Yesus sedang membangun sebuah iman yang benar dalam pengiringan dan dalam pelayanan daripada orang-orang yang mengikut Kristus. Dan fondasi ini sangatlah penting. Karena apa? Karena kalau fondasi ini tidak benar, kalau fondasi ini salah, ada banyak orang yang hari-hari ini mengikuti Yesus bukan karena kagum akan Tuhan, tetapi mereka mencari Yesus karena apa? Karena ingin mengalami dan menikmati mujizat. Tidak salah kita menikmati mujizat. Tapi kalau motivasi kita mengikuti Yesus, motivasi itu hanya untuk mencari mujizat, hanya untuk mencari kesembuhan, hanya untuk mencari, oh utang saya bebas ketika ikut Yesus. Itu hal yang salah Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu kepingin utangnya ya terbebas dari hutang, kerja keras Bapak Ibu. Amin. Kerja keras. Ya. Bukan berarti oh saya kepingin utang saya terbebas. Duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan suruh lunasi utangnya. Tuhan, utang saya ake Tuhan. Tolong Tuhan. Berkati saya, lunasi hutang saya. Lah Tuhan ngomong, kerja keras anakku. Nah Yesus mengajar mereka dengan penuh kekaguman. Yesus mengajar mereka dengan penuh kasih. Dan kalau kita mengaitkan tentang hati Bapa, inilah kenapa dikatakan Bapa kita adalah Bapa yang punya kasih. Karena ketika dia mengajar anak-anaknya, dia tidak membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang gampangan atau anak-anak yang manja. Itulah Bapa kita. Dia mau ajar kita supaya kita menjadi anak-anak yang kuat. Amin. Kalau mungkin kita di rumah kita mengajar anak kita, satu hal yang kita inginkan apa? Supaya anak kita ini mandiri. Ya, mandiri itu kalau saya mengingat saya belajar di sekolah, saya tanya mandiri itu apa sih? Ya guru saya katakan begini, oh mandiri itu gini. Saya nggak ngerti benar atau enggak, tapi bagi saya itu menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang saya ingat. Dia katakan mandiri itu artinya apa? Mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah Yesus sedang sebagai Bapa yang baik. Dia sedang mengajar pengikut-pengikutnya supaya tidak menjadi pengikut-pengikut yang gampangan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yesus mampu mengajar mereka dengan hal yang luar biasa. Nah Bapak yang kasih dalam Tuhan. Ketika Yesus mengajar yang dapat kita lihat kenapa mereka kagum. Mengapa mereka takjub. Mengapa mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena sekali lagi Yesus mampu mengajar dengan penuh kasih, dengan penuh kuasa. Dan dia menyampaikan ajaran-ajarannya dengan urapan daripada Roh Kudus. Jadi Yesus mampu mengajar mereka dengan penuh kuasa. Bahkan kalau kita melihat bahwa perkataan-perkataan Yesus itu adalah perkataan-perkataan sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika Yesus mengatakan belajar mengampuni, Yesus terlebih dahulu telah datang ke dalam dunia untuk apa? Tujuannya untuk mengampuni. Bukan berarti Yesus katakan, ampuni orang. Sedangkan Yesus sendiri tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia, maka rencana penyelamatan itu sedang dikerjakan. Dan waktu Yesus mengajar, bukan dia saya berkata, dia mengajar itu bukan asal mangap. Dia mengajar itu bukan sekedar omong tok. Dia mengajar itu bukan sekedar hanya ngomong kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi Yesus mengajar disertai dengan perbuatan-perbuatan yang boleh dikatakan memiliki sebuah integritas. Antara perbuatan dan tindakan sesuai. Antara tindakan dan perbuatan itu seimbang. Bukan berarti Yesus mengajar pengampunan. Yesus sendiri tidak mengampuni. Ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus mengajar dengan apa yang diajarkan sesuai dengan perkataannya. Yang kedua, kenapa mereka takjub
atau kagum dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena pengajaran Yesus ini kita lihat adalah pengajaran yang luar biasa. Pengajaran yang tidak seperti kalau kita lihat dalam pasal ayat yang ke-29. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Menjadi pertanyaan, kenapa penulis daripada Injil Matius menuliskan membandingkan pengajaran Yesus itu tidak sama dengan ahli-ahli Taurat. Karena sangat jelas dalam Alkitab pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi mereka mengajar hanya untuk menunjukkan bagaimana kepintaran mereka. Dan mereka menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang paling benar. Dan yang mereka lakukan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi mereka lakukan adalah apa? Untuk sebuah ritual. Makanya Yesus dalam pengajaran ini, Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat ini. Kenapa ahli-ahli Taurat mereka mengajar hanya sesuai dengan keinginan mereka. Makanya Bapak Ibu, ketika Yesus melihat sebuah kejadian, ketika dia melihat bait Allah ini dirusak, bukan dirusak secara fisik, tapi fungsi kekudusan bait Allah dirusak oleh ahli-ahli Taurat, dia marah. Ya, apalagi mereka menjalankan sebuah praktek, boleh dikatakan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mereka melakukan transaksi jual beli di dalam bait Allah bukan karena transaksinya yang salah, tetapi tujuan daripada transaksi itu apa? Untuk membawa atau untuk menyenangkan, memperkaya diri daripada ahli-ahli Taurat. Firman Allah katakan kalau ada orang yang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, itu ditolak oleh ahli Taurat. Bukan karena cacatnya, tapi mereka mulai mencari-cari kesalahan dari korban supaya apa? Supaya orang beli di tempat mereka. Dan kalau mereka jual daripada apa yang akan dipersembahkan, itu akan jual mahal. Dan Yesus marah. Mereka mengajar. Firman Allah katakan mereka mengajar hanya untuk apa? Untuk dilihat orang. Bahkan jelas dalam firman Allah mereka berdoa. Yang doa mereka naikkan apa? Membanggakan diri. Sangat jelas perbandingan doa yang disampaikan dalam Injil Lukas. Seorang yang berdoa, ahli Taurat berdoa, orang Farisi berdoa, kemudian pemungut cukai berdoa. Dia ahli Taurat katakan, oh aku berpuasa 2 kali sehari. Dia mau menunjukkan kehebatannya di hadapan Tuhan. Dia mau menunjukkan, oh dia lakukan. Tetapi di dalamnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi di dalamnya hanya untuk membanggakan diri sendiri. Sedangkan seorang pemungut cukai berdoa, firman Allah katakan menengadah ke langit dia tidak berani. Menengadah itu kalau bahasa aslinya itu ndanga. Ya, ndanga. Ngerti ya ndanga ya? Ya, menengadah. Dia mau lihat ke atas, tidak berani. Kenapa? Karena dia menyadari dia ini orang tidak layak. Dia menyadari dia ini orang yang penuh dengan dosa. Ya, itu bahasa Yunaninya ya, ndanga. Ya, maaf kalau mungkin bahasa saya ndanga itu bahasa yang kurang keren atau kurang sopan Bapak Ibu ya. Ya, saya kedatangan tamu dari Manado 2 orang ya, papa dan om saya. Saya ngomong bahasa aja mereka katakan, wah kamu sudah hebat, pintar. Tak ngomong dalam hatiku, pintar opo? Ya, pintar opo aku. Padahal saya kalau ngomong hanya sekedar tahu tok kulitnya. Karena kalau mau bicara bahasa lebih dalam, saya ini akan pelung-pelung seperti papa saya dan om saya. Ya, papa saya duduk di teras rumah, didatangi oleh tetangga yang panen kelapa. Ditanyai, Pak dari mana? Orang Manado, pelunga-pelungu kayak saya dulu 15 tahun yang lalu. Diseneni mengguyang-guyu ya. Ya, diseneni sama seorang bapak karena lagi bangun gereja. Saya pengerja laki-laki yang baru 1, ya wirawiri
Karanglo Cemara. Pas bapaknya wis nunggu saya baru datang di Senin ini habis-habisan. Saya mek guyang-guyu. Bapaknya marahnya hilang. Kenapa? Dia ngomong gini. Sampai itu wis tak seneni. Tapi pakai bahasa Indonesia. Kamu itu sudah saya marah besar. Dia katakan saya marah besar. Kok enggak ada yang mau mengawasi, kok enggak ada yang lihat. Saya katakan Pak mohon maaf. Silakan Bapak marah. Tapi kalau Bapak ingin melihat saya merasakan marah Bapak. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Saya enggak ngerti. Ya, tapi puji Tuhan hari-hari ini sekalipun saupil ya wes rodok ngerti ya. Itu pun ngomongnya itu saya mesti nangkap arahnya kemana ya. Yang ngalor ngidul orang ngerti kok Bapak Ibu ya. Kulon sama wetan orang ngerti. Makanya saya ngomong kepada istri saya kalau kemana-mana itu ojo ngomong. Kita nanti menggok ke timur ke barat. Ngomong saja ke kiri atau ke kanan. Saya masih belajar Bapak Ibu. Apalagi kalau saya dengan istri saya di jalan. Saya di motor, istri saya ngomong gini. Pak nanti belok ke sini ya. Lah pandangan saya mata saya hanya dua. Tangan gerakannya itu ke sini. Saya nggak ngerti ke sini itu kemana. Maka saya ngomong saja kiri atau kanan saya lebih paham. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka melakukan itu hanya untuk kebanggaan mereka. Mereka lakukan pelayanan mereka. Hanya pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan aturan-aturan keagamaan. Bukan aturan firman. Kalau Bapak Ibu kembali membaca dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-28 itu sangat keras. Yesus bicara tentang hukum Taurat yang 1 bulan ini Bapak Gembala menjelaskan bahwa hukum Taurat itu bukannya ditiadakan. Hukum Taurat itu berlaku sampai hari ini Bapak Ibu. Ya saya mendengar juga bincang-bincang dengan Bapak Gembala katakan bukan hukum yang ditiadakan itu kalau kita baca dalam surat Efesus bukan soal bagaimana perintah Allah tentang hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang dimaksud hukum Taurat yang ditiadakan itu adalah hukum-hukum tentang tata cara beribadah. Nah hukum itu yang dikatakan digenapi oleh Yesus. Kenapa? Kalau kita masih dilakukan hari ini Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa beribadah dengan benar kalau tentang tata cara. Yang hanya berkaitan dengan liturgi-liturgi itu masih tetap diterapkan. Salah satu contoh. Hukum Taurat melarang seorang wanita untuk menjadi imam. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat. Kalau mau pakai tentang hal seperti ini, kita tidak bisa menempati rumah, tidak bisa punya rumah. Kenapa? Kalau rumah itu sudah dimasuki hewan haram, rumah itu harus dibakar. Mampu tidak kita? Hewan haram di dalam Alkitab salah satunya apa? Tikus. Nah, rumah kita bendino diparani tikus, bendino rumahnya dibakar gitu. Nah ini yang ditiadakan Bapak Ibu. Bukan soal jangan ada padamu Allah yang bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Tidak. Itu masih berlaku. Makanya saya sampaikan. Ketika Bapak Gembala katakan mereka memperdebatkan. Oh hukum Taurat itu hanya perjanjian lama tidak berlaku saat ini. Apakah kita tidak harus menghormati Allah kita? Apakah itu tidak berlaku? Masih berlaku sampai hari ini. Apakah menghormati orang tua tidak berlaku? Masih berlaku sampai hari ini. Hanya yang digenapi oleh Tuhan tentang persembahan. Ya, kalau itu tidak digenapi Tuhan, setiap tahun nanti bulan depan kita akan bawa korban di gereja ini untuk persembahan. Bapak Ibu sudah pelihara kambing apa belum? Sudah punya sapi berapa Bapak Ibu? Nah itu yang ditiadakan Bapak Ibu. Bukan soal tentang hubungan dengan Tuhan. Nah setiap tahun kita melihara kambing. Semua manusia termasuk orang Kristen melihara kambing. Lah saya ngarit sopo, rumputnya ngambil di mana? Apalagi musim panas Bapak Ibu. Iso tukaran karo tonggo nih, bener apa enggak? Saya melihat sendiri Bapak Ibu. Ya bukan lihat dia ngomong. Aku saiki lek ngambil ramban gitu ya. Wes lek di sawah itu tukaran karo koncoku. Kenapa? Wes tak kumpul diambil temanku. Padahal belum semua yang pelihara kambing Bapak Ibu. Nah ini yang ditiadakan bukan soal
menghormati Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, orang-orang atau ahli Taurat itu mereka masih memegang teguh hal-hal seperti ini. Nah Yesus mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa. Kenapa? Karena dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yang selanjutnya, kenapa orang-orang takjub dengan pengajaran Kristus? Karena pengajaran Yesus, ya di sini saya melihat bagaimana pengajaran Yesus menyentuh kebutuhan dasar pendengarnya. Apa kebutuhan dasar pendengarnya? Bukan soal harta atau kekayaan, tapi kebutuhan dasar para pendengar pada saat itu, pengikut-pengikut Kristus adalah bagaimana mereka punya iman yang kuat. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, dalam beberapa tahun ini khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini bicara tentang pengajaran. Karena ini kebutuhan dasar kita. Karena kalau khotbah-khotbah itu yang disampaikan tentang berkat toh, ya hidup kita ini pikirannya berkat. Memang kita diciptakan Tuhan untuk menikmati berkat. Tetapi untuk menikmati segala sesuatu kita perlu diajar. Ya saya sering, 2 hari ini ya sering ngantar tamu saya. Ya kami banyak bincang-bincang, kami banyak ngobrol tentang pelayanan. Ya mereka tanya bagaimana kamu di tempat ini. Saya katakan puji Tuhan. Bagaimana pelayanan di tempat yang Tuhan percayakan kepada kami. Pelayanan terus ditolong oleh Tuhan. Tetapi saya katakan, tapi itu bukan yang Bapak saya katakan kepada om saya yang om lihat itu bukan ini yang kami cari. Tetapi bagaimana Tuhan taruh jiwa-jiwa. Bukan jiwa-jiwa yang kami layani, bukan hanya sekedar orang-orang yang datang ke gereja. Tetapi bagaimana kami menempatkan diri supaya apa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melihat karakter Kristus yang ada dalam diri kami. Nah ketika Yesus mengajar, kebutuhan dasar itu adalah bagaimana Yesus membawa mereka supaya menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan dapat menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Dia mengajar, yang menyentuh atau mengajar sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya. Dan kalau kita melihat apa yang diajarkan Kristus, kelihatannya sangat sederhana. Karena dia sampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan Bapak Ibu. Yesus mengajar kita dengan sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu ada banyak hal yang dapat kita pelajari tentang bagaimana sikap hidup kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Salah satu perumpamaan yang baru minggu lalu atau 2 minggu lalu pun disampaikan tentang anak yang hilang. Kenapa Yesus memberikan sebuah perumpamaan? Karena Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai Bapa yang mau menerima kembali setiap orang dengan apa adanya. Ya kalau sesi 2 saya belum sempat sampaikan tentang poin kedua dan ketiga. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih Bapa, dia punya hati. Kenapa? Hatinya ini mau menerima kita apa adanya. Ketika anak bungsu yang pergi jauh daripada bapaknya, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, waktu dia kembali bapaknya tidak usir Bapak Ibu. Tapi firman Allah katakan dalam Injil Lukas, di depan pintu bapaknya lihat. Bapaknya itu tidak jongkok, tidak duduk. Tapi bapaknya lari. Dan hal yang luar biasa Bapak Ibu, kenapa saya membaca dan saya baca Tuhan, saya tanya, kenapa bapaknya itu apa di pintu? Apakah kebetulan? Bagi saya itu tidak kebetulan. Karena Yesus atau Bapa yang baik itu, dia tetap menantikan kedatangan anak yang telah hilang. Saya percaya setiap hari dia ada di pintu untuk melihat. Tidak kebetulan dia ada di pintu. Tidak kebetulan dia ada di depan pintu. Karena apa? Setiap hari dia melihat apakah anaknya itu akan kembali. Nah pengajaran-pengajaran sederhana yang dibawa Yesus dalam perumpamaan ini menyentuh bahkan membuka hati setiap pengikut-pengikutnya. Termasuk kita orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Yesus mengajar menyentuh kebutuhan dasar bagi kita. Sekali lagi kebutuhan dasar kita bukan harta, bukan kekayaan.
tetapi bagaimana iman kita ini, pengiringan kita ini benar-benar kuat ketika dihadapkan dengan badai dan persoalan. Makanya dalam ayat yang ke-24 sampai 27 Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Dasar rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Kedua-duanya akan diuji. Tapi kalau yang dibangun di atas batu, batu karang yang teguh, maka bangunan itu akan tetap kuat. Yang ketiga, yang selanjutnya, kenapa mereka takjub? Karena Yesus mengajar dengan penuh otoritas. Yesus memiliki otoritas. Yesus memiliki satu karakter yang bukan saja hanya menyentuh pendengar-pendengarnya, tapi punya kuasa dan otoritas itu adalah otoritas yang benar, otoritas yang tidak salah. Dia Bapa yang mengajar kita dengan penuh otoritas yang adil, kuasa yang adil. Saya sudah sampaikan di hari Minggu yang lalu. Kenapa Bapa kita punya hati yang mengasihi? Karena dia Bapa yang adil, Bapak Ibu. Amin. Dia Bapa yang adil. Adilnya di mana? Firman Allah katakan kalau ada orang yang salah, dia tidak akan pernah sekali-kali membiarkan orang yang berbuat salah. Tapi kalau ada orang yang melakukan firman Allah, orang itu pasti akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya Bapak yang kasih dalam Tuhan, bersyukur ketika orang-orang pengikut-pengikut Kristus melihat pengajarannya, mendengar pengajarannya, mereka takjub karena apa? Dalam pengajarannya sesuai dari apa yang dikatakan, yang diajarkan, sesuai atau selaras atau seimbang. Makanya Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bukan saja hanya orang-orang yang pada saat itu di bukit yang takjub dengan pengajaran Kristus, tapi kita pun saat ini saya percaya kita kagum akan Tuhan karena pengajarannya yang luar biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu ketika kita mungkin salah. Saya bersyukur ketika mungkin kita ada pelanggaran. Saya bersyukur mungkin ketika kita salah melangkah, kemudian Tuhan tegur. Kita bersyukur kenapa? Karena Yesus sedang mengarahkan kita untuk kita ada di jalan yang benar. Yang bahayanya Bapak Ibu, kalau sudah salah kita tidak pernah diperingatkan. Peluit yang ada di Pak Polisi itu bersyukur Bapak Ibu. Karena lewat peluit itu kita tahu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kalau peluitnya Pak Polisi itu bunyi, Bapak Ibu takut apa enggak? Takut. Apa aku ada pelanggaran ya gitu ya Bapak ya. Tuhan juga punya peluit. Peluitnya apa? Firman Allah. Kalau kita salah, dia akan menegur kita dan itu kita harus terima. Karena di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, 6 dan 7 ada banyak teguran-teguran yang Tuhan sampaikan untuk apa? Membangun fondasi kita sebagai pengikut-pengikutnya supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, menakjubkan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau, haleluya. Ku kagum,
kasih dalam Tuhan, saya ketika melihat membaca tentang pengajaran Kristus, saya pun ikut kagum, saya pun ikut bersyukur. Karena dalam pengajaran Kristus bukan untuk membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja atau anak-anak Tuhan yang gampangan. Tetapi dalam pengajarannya bagaimana Yesus sedang membangun sebuah dasar yang kuat, sebuah iman yang kuat bagi pengikut-pengikutnya. Supaya kelak ketika ada persoalan, supaya kelak ketika ada pergumulan, kita menjadi anak-anak yang mampu melewati setiap persoalan kita. Kasih Bapa, hati Bapa mengajarkan anak-anaknya, membentuk anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang kuat. Ketika kita mengajar anak-anak kita, satu tujuan kita supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang kuat. Dan dalam pengajarannya, kenapa mereka takjub? Kenapa mereka melihat ada kuasa? Dalam pengajaran Tuhan ada kasih lewat tuntunannya. Ketika banyak pengikut-pengikut yang tidak mengerti dengan apa yang diajarkan, dia bawa pengikut-pengikutnya dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya pengikut-pengikutnya dapat mengerti maksud dan isi hati daripada Bapa. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita kagum akan Tuhan bukan karena kita telah menerima fasilitas yang mewah. Kita kagum kepada Tuhan bukan karena kita telah menerima berkat-berkat jasmani yang besar atau banyak. Tapi kita kagum karena Dia Bapa yang mengajar dan melatih kita. Bagaikan induk Raja Wali yang melatih anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang kuat. Kalau kita kagum dengan fasilitas yang Tuhan berikan, masih banyak orang yang lebih dari kita tentang fasilitas. Tapi kita kagum, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita kagum karena kita punya Bapa yang mencintai kita apa adanya. Sekalipun pengajarannya keras, tapi dalam pengajarannya bukan Dia membenci kita, tapi Dia mengasihi kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Naikkan kekaguman kita kepada Tuhan. Ku kagum. Hormat akan haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami berikan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah. Ya yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari keluarkan suara kita. Ku kagum. Hormat. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan firman-Mu. Kami kagum akan pengajaran-Mu. Sangat berkuasa,
sangat ajaib. Haleluya. Dipuji ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang lain. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, kami kagum akan Kau. Ku kagum hormat akan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Berikan sorak-sorai pujian, tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan malam ini Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji, kami naikkan kekaguman kami hanya untuk Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Haleluya. Sekali lagi kita berikan pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian lama. Besar dan perkasa Allah kita. Mars ya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sebelum kita pulang, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Kita besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu. Haleluya. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat, besar dan perkasa, besar dan perkasa. Haleluya, haleluya. Besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat.
hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Sukacita di dalam kuasa firman-Mu menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.